Mari kita review tentang kompor titanium flip plus dari Nico. Ini kompor tanam dan bisa duduk. Bahan dari stainless steel. Saya tidak tahu ini stainless steel asli atau tidak, bukan tempered glass. Dia dari tungku. Ini memakai 2 baterai. Ini saya buat duduk. Saya buat duduk, tidak tanam. Bagi yang mau ditanam, sebaiknya kompor itu ini kalau tanam yang baik dia memakai bahan tempered glass. Ini yang tempered glass ya. Itu kakinya di bawah, kakinya ini kaki kompor tempered glass yang dibeli, harusnya di bawah di keempat kakinya itu dikasih penopang seperti besi atau kayu atau plat yang menopang, itu jadi sebagai penopangnya. Jangan dibuat tempered glass itu atau stainless atau bahan stainless menjadi yang ininya menjadi penopang untuk ke semennya, karena itu sangat berbahaya. Di kemudian hari bisa dia pecah tempered glassnya, bisa apa. Jadi setelah ditopang itu antara jarak coran dan tempered glass atau stainless steel itu ada beberapa jarak, dikasih space biar proses penguapan panasnya stainless steel itu merata, dia jangan ke semen. Jadi biar angin yang masuk atau apa kan didinginkan pemuaiannya. Sebaiknya alasnya itu dikasih busa atau gabus atau lem seng yang putih atau lem karet silikon. Biasa ada dijual di mana tuh, di toko-toko bangunan. Jadi supaya aman. Jadi kelilingi semua pinggir-pinggirnya pakai silikon. Itu untuk tentang pemasangan. Untuk pengenalan tentang ini tidak termasuk unik, tidak termasuk penjualan. Ini dibeli after sale kaki 4 nih. Ini murah nih, kemarin beli di Shopee ini 89.000, palingnya 90.000 lah ya. Ini kita singkirkan dulu, kita pindah ya, karena ini berbeda. Oke. Nah, ini memakai kompor 2 tungku. Ini apinya api lilin ini. Ini hitam karena catnya itu terbakar jadi menghitam dia. Ini kuningan asli ya. Bisa dibuka untuk burner bisa dibuka. Semua bisa dibuka, yang ini juga bisa dibuka. Semua bisa dibuka. Tapi ini kita apakan dulu. Jadi ini kompornya sangat berbeda dengan kompor yang lain. Kalau kompor yang lain tungkunya itu nyatu. Kalau ini flip namanya, bisa diangkat. Kedua-duanya bisa diangkat. Sangat berbeda dengan merek lain. Merek lain memiliki
jalur tungku di sini untuk masuk gas. Dia di tanah di sini nyatu dua. Kalau ini dia di sini. Nah, ini agak berbeda dengan merek-merek lain. Perbedaannya lagi di sini. Nah, kalau orang mencari spuyer namanya ya untuk setelan kencangnya gasnya. Jadi jalur gasnya itu kemarin saya cari ini di mana sih apanya jalur spuyernya. Saya tanya juga ke bagian call centernya. Mereka tidak mau menjawab di mana jalur spuyernya. Dan memang dari semua yang ada beberapa yang sudah bongkar. Kalau di dalam itu sangat di dalam kompor ini sangat kompleks, sangat rapi saya lihat di dalamnya. Saya tidak mau bongkar dulu untuk ini karena masih aman. Jadi kemarin saya tanya ke call centernya di mana sih letak spuyernya, karena kebetulan ada masalahnya susah menghidupkan untuk gas alam. Jadi hidupkan di knopnya ini, diputar knop, ada api menyala, tapi dilepas dia mati. Jadi tidak membuka bukan, saya kurang tahu juga per atau mesin di dalam dia kurang kuat. Memang gas alam itu tekanan rendah ya. Dan akhirnya saya kembalikan ke pemakaian menggunakan tabung LPG. Nah, di sini saya cari-cari di mana lah spuyernya jalur gasnya. Ternyata di sini. Inilah jalur gasnya, spuyernya dua tuh. Ini sama ini bisa dibuka, disetel untuk setelan kekuatan gasnya. Ini karena ada bolongan juga sih di spuyernya, ada untuk apanya ini di sini. Jadi saya kasih tunjuk dulu. Nanti saya hidupin. Nah, ini spuyer untuk api kecil. Yang bulat itu, yang besar itu kepalanya. Ini api kecilnya. Dia masuk ke sini. Gas ini. Ini pipanya. Nah, ini dia ke yang gede ini. Gede ini. Itu api kecil. Nih, ini api besar. Ini untuk semua bentuk yang kecil-kecil itu kepalanya. Nah, di sini ada setelan anginnya. Jadi kalau ditutup dia, kita bisa atur nih. Bukan setelan angin sebenarnya, apanya ya. Jadi setelan kekencangan gas itu bisa kencang dia tanpa menyebar, mepecah sini. Nah, jadi tutup ya rapat bisa, atau kita pecah atau gimana. Jadi dia masuk, keluar gas, dia dari sini dan dari sini tembak. Nah, fungsi ini untuk menampung kotoran, menampung minyak. Jadi ini bisa dibuka kalau dia kotor di sini, bersihkan. Nah, jika ada pembelian pertama itu ininya terlalu tidak keset, tidak bisa begini. Nah, yang perlu dilakukan itu ini diketatkan bautnya nih. Ini perlu diketatkan. Begitu juga ini tahun pembuatan tahun
2023 bulan 7. Kita pengenalan dulu, jadi kita tutup dulu. Jadi kemarin saya belum tahu ini fungsinya apa, ini yang dua ini. Saya pikir hanya untuk pengganjal atau memenan atau apa kan. Ternyata ya di sini dia jalur apanya, gasnya. Nah, kalau untuk dia dimatikan bisa tanpa dimatikan dengan cara begini, kan api nyala tuh. Nyala. Bisa dimatikan begini saja, tapi gas masih mengalir. Itu sangat berbahaya, tidak boleh dilakukan karena itu sangat berbahaya. Lebih bagus dia memakai timer, baru knob dinormalkan. Saya akan terangkan tentang apa saja itu. Ini adalah busi pemantik memakai 2 baterai Zeiss D yang paling besar, bulat. 2 baterai karena dia nih. Ini sensor panas. Jadi ketika ini panas, mesin membuka otomatis gas. Jadi gas mengalir. Karena ini sistemnya elektrik, jika tidak ada baterai dia tidak menyala. Jadi sangat aman untuk anak-anak ya yang kadang suka ya keinginan pengen tahu. Jadi itu baterai, ini timer untuk ke sebelah kiri, ini untuk ke sebelah kanan. Untuk penggunaannya bisa dicoba-coba kalau pembelian, tapi kita akan tekan dulu 3 detik. Jangan tekan, sentuh saja, tanpa disentuh pun dia udah ada sensornya. 3 detik itu menyala tanpa disentuh, jadi hanya begini saja. Nah, ada jarak, dia sudah menyala. Nah, jadi sangat respon untuk pemakai sensornya. Oke, kita coba nyalakan dulu kompornya. Ini kompornya kita nyalakan, tekan seperti biasa pemakaiannya. Tekan selama 3 detik baru lepas. Ini untuk api kecilnya. Nah, ini untuk api kecilnya. Ini untuk api besar. Bisa penggunaannya. Oke, kita matikan. Kita hidupkan untuk waktunya nanti sangat terbatas karena 2 menit dia minimal atau 1 menit. Nah, itu sudah ada cetak, itu mesinnya sudah menutup jalur gas, jadi aman gasnya. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihan untuk aftershell ya sangat responsif. Sejauh ini pemakaian 1 bulan. Kelebihannya seperti itu. Untuk harga dia kemarin saya beli di Shopee 9.000. Itu pengiriman kargo, terserah kargonya mau di packing kayu atau mau tidak, itu terserah kepada pembeli. Bisa juga konfirmasi kepada penjual. Saya tidak akan menyantumkan link pembeliannya, cari saja di Shopee kan.
Kelemahannya itu ini mudah panas. Ini sangat panas ini ketika pemakaian lama. Jadi akan memuai dia kepada sini, kepada alasnya atau di stainless. Ini dibuat berbahan stainless karena menggunakan cara kerja flip. Jadi panasnya itu ini sangat panas. Nah, ini bekas pemuaiannya, ini plastik ini sih. Bekas pemuaian ini karena pemakaiannya jadi sangat panas, jadi sangat berhati-hati. Itu makanya saya tidak beli untuk tempered glass karena resiko flipnya, kepanasan pemuaiannya itu sangat berbahaya, sangat risk sebenarnya. Tapi ada beberapa merek lain memberikan garansi seumur hidup atau apa, itu saya tidak mau. Apanya bisa aja merek Rinnai, karena saya juga bukan tidak dibayar untuk sponsor review terkait ini. Untuk kelemahannya itu lagi sejauh ini apinya normal-normal saja ya bentuknya ya, bisa dikatakan merah sedang-sedang saja. Pemakaiannya itu untuk gas tingkat keborosannya 10%. Untuk 10% lebih boros daripada bukan merek kompor lain yang tidak memakai lilin. Kalau ini lilin nih besar ini loh pemakaiannya, karena dia ini besar ini jalur gasnya ini membutuhkan gas yang kuat juga kan. Jadi kalau untuk gas alam dia kurang kuat, tapi saya belum coba lagi bagaimana, atau bisa dimodifikasi atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi itu untuk kelemahannya. Sejauh ini saya belum tahu kualitas stainless steelnya ini di kedepan hari bagus atau tidak, gampang beret atau tidak, saya belum tahu. Oke, sampai di situ dulu kita review kompor titanium flip plus dari Nikko. Bisa duduk dan tanam. Terima kasih.